Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak pernah berhenti lisan setiap muslim dan mukmin memuji dan memuja Sang Pencipta Allah. Tidak ada kata yang paling dirindukan bagi setiap muslim yang telah mengenal dan mengetahui Tuhannya kecuali alhamdulillah. Kalimat ini ringan sekali untuk diucapkan di lisan, tetapi sangat besar memiliki makna. Bagaimana setiap pengucapnya menyadari dan memahami bahwasanya dia memiliki Tuhan tempat bergantung, dan ini adalah kalimat penghubung antara dia dengan Tuhannya, dan dengan kalimat sederhana ini segala kebutuhannya di roda kehidupan di muka bumi akan dipenuhi. Oleh karena itu, kalau kita merasa diri kita sebagai orang yang beriman kepada Allah, semestinya tidak pernah berhenti membasahi lidah dan bibir kita dengan kalimat ini. Alhamdulillah. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita kepada manusia terbaik, manusia yang paling sempurna jalur nasabnya, fisiknya, ilmunya, orang yang telah dipilih langsung oleh Allah untuk menutup risalah langit. Tidak lagi utusan Nabi dan Rasul setelahnya, dan satu-satunya utusan Allah yang memang diutus untuk seluruh alam semesta. Jin dan manusia pun masuk dalam target dakwah. Dan Allah kekalkan dalam Al-Quran, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami enggak mengutus wahai Rasul kecuali untuk seluruh, menjadi petunjuk dan rahmat bagi seluruh alam semesta. Manusia terbaik ini telah Allah jadikan ucapan salam hormat kepadanya sebagai ibadah bagi setiap orang beriman, dan Allah pun dengan para malaikatnya mengucapkan salam hormat itu. Maka jadilah orang yang meraih karunia ini dengan selalu mengucapkan salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak henti-hentinya saya selalu mengajak teman-teman sekalian, terutama dimulai dengan diri saya sendiri, supaya jangan saya menjadi orang yang cuma mengucapkan tidak mengerjakan, untuk bersyukur kepada Allah atas segala nikmat, terutama Allah memberikan kita kesempatan dan keinginan untuk mengerjakan amal saleh. Di antaranya hadir dalam majelis ilmu. Kalau Allah tidak memberikan petunjuk teman-teman sekalian, maka tidak akan tergerak hati ini, kaki ini, tidak akan terbuka hati ini untuk bisa datang dan duduk bersama-sama di sini, meninggalkan pekerjaan, meninggalkan teman-teman, meninggalkan rumah, hanya untuk duduk dan mendengarkan. Padahal sebenarnya bisa saja seseorang antara kita mendengarkan dari rumah misalnya, tetapi tergeraknya kita untuk datang ke salah satu rumah-rumah Allah, maka ini sebuah nikmat dan hidayah yang luar biasa, yang harusnya kita syukuri teman-teman sekalian. Dan ikhlaskan niat karena Allah. Kalau tadi yang datang hanya karena diajak oleh temannya, hanya karena ingin mengetahui saja atau mencoba seperti apa sih majelis ilmu itu, atau hanya karena tekanan dari atasan, dari orang tua, dari partner bisnis, maka hilangkan semua itu. Duduk di sini teman-teman sekalian di rumah Allah karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ada orang yang mengajak kita atau tidak, saya datang karena saya ingin mengenal agamanya Allah. Tidak usah lihat siapa yang menyampaikan, tapi apa yang disampaikan. Kalau yang disampaikan kebenaran, qala Allah, qala Rasul, Allah berfirman, Rasulullah SAW bersabda, ambil dan amalkan. Dan ini adalah nikmat Allah yang sangat besar yang semestinya kita syukuri. Kejar keutamaan majelis ilmu. Hanya dengan duduk beberapa saat saja, saudaraku seiman, kita bisa mendapatkan pengampunan dosa. Di dalam hadis Nabi SAW yang sahih, siapapun yang keluar menuntut ilmu dengan ikhlas karena Allah, maka pada saat mereka bubar, para malaikat akan berkata, bubarlah dalam kondisi dosa-dosa kalian dimaafkan. Dengan duduk sejenak seperti ini kita dapat pahala haji. Membutuhkan biaya yang besar, waktu yang lama. Kata Nabi SAW dalam hadis yang dihasankan oleh para ulama, siapa yang keluar menuntut ilmu karena Allah, ikhlas,
maka dia akan mendapatkan pahala haji lengkap. Bertemu dengan makhluk Allah yang mulia, para malaikat yang membawa rahmat dari langit. Di dalam hadis sahih yang lain kata Nabi SAW, tidak ada orang yang berkumpul di rumah-rumah Allah kemudian mempelajari ayat-ayat Allah kecuali akan turun malaikat hadir bersama mereka membawa rahmat dari langit. Dalam riwayat lain, malam malaikat menaungi mereka dengan sayap-sayapnya karena ridho terhadap apa yang mereka kerjakan. Dan sekian banyak keutamaan majelis ilmu itu. Maka kita ikhlaskan niat kita, itu di awalnya. Kemudian selanjutnya sering saya ucapkan ini setiap bulan pada saat memang acara kita Allah mudahkan di masjid ini. Hadis Nabi SAW, "Man lam yashkurun nas la yashkurullah." Siapa yang tidak berterima kasih pada manusia tidak akan berterima kasih pada Allah atau belum bersyukur kepada Allah. Maka saya mengucapkan jazakumullahu khairan untuk Pak Farid selaku Dirut Pelindo dan juga seluruh stafnya tidak terkecuali seluruh pengurus masjid. Saya tidak bisa sebutkan satu persatu tanpa mengurangi penghormatan seluruh teman-teman tim panitia KHB dan juga seluruh muslimin dan muslimat yang hadir di masjid ini baik dari kota Makassar atau dari luar. Semuanya saya cuma bisa mengucapkan jazakumullah khairan atas terlaksananya acara ini. Semoga ini bisa menjadi tambahan amal di timbangan amal Bapak Ibu sekalian pada hari kiamat nanti dengan pahala yang sempurna. Judul kita pada kesempatan ini teman-teman sekalian, sebelum, sementara, dan sesudah. Sebenarnya materi ini sangat luas sekali. Karena memang di dalam agama kita, sebelum mengerjakan sesuatu, ada ketentuan-ketentuan. Dan pada saat sementara mengerjakan sesuatu, ada ketentuan-ketentuan. Dan sesudah mengerjakan sesuatu pun, ada ketentuan-ketentuannya. Contoh misal, sholat. Sebelum kita sholat, ada ketentuan-ketentuan. Wudu, tutup aurat, masuk waktu, hadap kiblat, ya. Dan kita tahu juga hal-hal yang berhubungan dengan sholat itu. Gerakannya misalnya, bacaannya misalnya, itu sebelum mengerjakan sholat. Sementara mengerjakan sholat, ada ketentuannya. Khusyuk, ya, konsentrasi, jangan sampai batal. Kita tahu kalau keluar angin misalnya, ya, tersingkap auratnya, misal, maka itu batal. Jadi sementara berlalu pun ibadah itu ada ketentuan-ketentuannya. Sampai kata Nabi SAW, haramnya sholat itu dimulai tidak boleh ada aktivitas lain, begitu takbiratul ihram. Dan terhalalkan setelah salam. Setelah salam silakan aktivitas yang lain. Jadi kita sholat tidak boleh makan, tidak boleh minum, tidak boleh bicara, kecuali yang ada dalam sholat. Ada ketentuannya kan. Begitu juga dengan sesudah sholat. Ada zikir setelah sholat. Ya. Ada hal-hal yang Allah SWT perintahkan dalam surah Al-Jumu'ah. Misalnya setelah kita sholat kita dianjurkan untuk mencari rezeki. Ada saudara kita yang belum sholat kita nasihati. Ada ketentuan-ketentuan. Betulnya kalau kita tarik dalam ibadah yang lain. Puasa sebelum Ramadan. Kita punya persiapan-persiapan. Sementara Ramadan juga seperti itu. Setelah Ramadan apa yang harus kita lakukan? Ada ketentuannya. Zakat juga. Sebelum melaksanakannya, sementara melaksanakannya, sesudah melaksanakannya apa yang harus dilakukan. Dan ini masuk dalam semua lini kehidupan kita. Kalau saya mau bahas tema ini sesuai dengan judul maka akan sangat luas. Tapi ada sebuah tema yang saya kerucutkan di sini karena berhubungan sekali dan berdekatan dengan yang baru saja ada ibadah massal yang terjadi, yaitu masalah haji. Jadi yang akan saya bahas adalah sebelum haji, sementara haji, dan sesudah haji. Teman-teman sekalian, berbicara masalah haji ini, tentu masuk dalamnya umrah. Rukun Islam yang 5 itu, semuanya wajib, tapi ulama membagi lagi menjadi 3 bagian. Ada yang wajib tidak ada pilihan.
Harus ini. Kalau enggak berarti kafir. 2 kalimat syahadat dan sholat. Kalau orang membangkang dari sholat, jahdan, nggak ada sholat itu, kafir dia. Harus syahadat lagi. Kalau dia masih malas-malas, ini hukumnya ditazir. Dihukum, dicambuk segala macam sampai dia kapok gitu loh. Ada wajib, tetapi masih bisa diganti di hari yang lain. Kalau punya udzur, musafir, sakit, wanita haid misalnya, puasa Ramadan. Nah yang ketiga jadi bahasan kita. Ada yang wajib tetapi bagi yang mampu. Zakat dan haji. Yang ingin saya kritisi tanda kutip di sini teman-teman sekalian. Banyak orang terkurung dengan kalimat bagi yang mampu. Oh saya kan belum punya duit sekarang. Saya belum punya kemampuan. Udahlah nggak usah pikir zakat itu. Tidak usah pikir haji itu. Berdosakah dia? Nggak berdosa. Karena memang dia belum mampu. Tetapi teman-teman, semestinya kita bekerja cerdas di sini. Para ulama menitik beratkan sebenarnya, kata sebagian ulama, bukan semua. Kalimat bagi yang mampu di sini seakan-akan Allah Subhanahu wa taala menguji hambanya, tanda kutip. Mau nggak dia kerjakan nih? Dari 5 rukun Islam ini cuma 2 ini yang Allah hukumkan dengan bila mampu. Maka ada sesuatu, ada pesan di situ. Semestinya seseorang di antara kita, kalau hari ini kita menjadi mustahik, orang yang berhak menerima zakat, harusnya kita berpikir dan berusaha ikhtiar. Di antaranya doa dan berusaha yang lainnya, bekerja bagaimana mengubah status kita dari mustahik menjadi muzakki. Harus antum target, kapan ini saya bisa menjadi pemberi zakat. Bukan cuma menerima zakat terus. Dan Allah akan memberikan sesuai dengan kadar niat kita. Mungkin belum sekarang, tapi bisa saja tahun depan. Bisa saja 2 tahun lagi. Dan akan berbeda antara orang yang niat begini, punya sugesti, dengan orang yang tidak ada niat sama sekali. Begitu juga dengan haji teman-teman sekalian. Jangan hanya bilang, oh itu kan orang-orang mampu semua yang berangkat, saya tidak mampu. Kalau begitu Anda sampai meninggal nanti, tidak mengerjakan ibadah ini. Sayang sekali. Minimal jalankan hadis Nabi SAW, innamal a'malu bin niyat. Semua sesuai dengan kadar niatnya. Kalau kita sudah niat, sekarang saya mustahik, satu waktu saya ingin muzaki. Saya sekarang terima zakat, saya mau keluarkan zakat nanti. Terus kita meninggal, dapat pahalanya karena sudah niat. Sekarang saya belum mampu haji, tapi saya akan haji. 5 tahun lagi saya akan haji. Mulai sekarang saya mulai nabung walaupun Rp1.000 misalnya. Maka kalau dia meninggal, sudah dapat pahala haji. Dari mana dalilnya Ustaz? Hadis Bukhari. Kata Nabi SAW, man hamma bihasanatin walam ya'malha, kutiba lahu hasanatun kamilah. Siapa yang niat saja mengerjakan sebuah ibadah, walaupun dia belum kerjakan, maka dicatatkan baginya 1 pahala lengkap. Jadi kalau antum lihat jemaah haji lagi jalan pakai bus, oh itu kan orang mampu. Gak ada manfaatnya. Niat dalam hati, mudah-mudahan saya tahun depan sama dengan mereka. Walaupun belum ada harta. Allah Maha Kuasa. Terlalu banyak kisah-kisah unik. Orang yang tidak punya Rp1 pun bisa haji tahun depan. Innamal a'malu bin niyat. Allah berikan itu. Tergantung bagaimana kita mengorder tanda kutip kepada Sang Pencipta Allah. Allah tidak mungkin membebankan sebuah hukum tanpa memudahkan kepada hamba-hambanya. Karena Allah mengatakan dalam firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, yuridullahu bikumul yusr wa la yuridu bikumul usr. Allah mau kemudahan buat kalian dan Allah tidak ingin kesulitan buat kalian. Salah satu maknanya kata ulama adalah kalau orang niat dengan serius ingin mengerjakan sebuah ibadah, Allah kasih. Asal dia betul-betul bertekad yang benar, Allah kasih. Walaupun secara hitungan manusia tidak bisa. Seperti itulah. Teman-teman sekalian,
Berbicara masalah haji dan umroh ini, saya akan mulai dulu dengan potongan pertama judul kita. Sebelum haji. Kalau ada yang sudah pernah haji, alhamdulillah. Kalau yang belum pernah haji, maka dia perlu ini. Orang yang sudah pernah haji pun semestinya memahami ini. Karena mungkin dia bisa ulangi tahun depan. Dia akan ulangi 2 tahun lagi, 5 tahun lagi. Maka tetap dia butuh informasi. Yang paling pertama, teman-teman sekalian, sebelum haji adalah bagaimana kita mempelajari dan merenungi keutamaan ibadah itu. Dan ini teman-teman bisa tarik di semua ibadah. Saya sering sampaikan dalam tablik akbar kita di kota Makassar ini dan beberapa tempat-tempat yang lain. Kalau kita ingin termotivasi mengerjakan sebuah ibadah, Allah memang memberikan dalam jiwa kita teman-teman sekalian potensi untuk mengetahui apa hak saya, apa hak kita. Antum kalau kerja di perusahaan seperti ini, antum boleh tanya kan, gaji saya berapa, di mana ruangan saya, gitu kan? Berapa hari saya kerja dalam sepekan, berapa jam sehari misalnya, apa fasilitas saya, bisa kita tanya. Maka dalam agama itu dibolehkan. Saya kalau sholat malam dapat apa? Saya kalau sedekah dapat apa? Saya kalau bakti sama orang tua dapat apa? Bahkan sebagian ulama menitik beratkan kalau seseorang mengejar target apa yang sedang Allah janjikan, di situ puncak keimanan dia. Misal, saya sholat malam supaya doa saya diijabah. Justru itu puncak keimanan. Saya bersedekah supaya saya tambah kaya. Memang itu puncak keimanan. Karena memang janji Allah di situ. Berarti kita sangat yakin dengan sedekah itu saya tambah kaya. Dengan saya sholat malam doa saya diijabah. Memang begitu. Karena itu janjinya. Berarti selain mengerjakan ibadah, kata ulama kita ikutkan dengan keyakinan tentang janji Allah itu. Ini ibadah tersendiri lagi. Maka ini poin penting teman-teman sekalian. Maka perlu kita mengetahui masalah itu. Kita akan mulai dengan sebelum mengerjakan ibadah haji dan umroh ini mengetahui tentang keutamaannya. Yang pertama sekali, haji dan umroh itu membersihkan semua dosa dan kesalahan. Bagaimana teman-teman tidak rindu dengan ini? Saya mau tanya, poin penting sebelum kita mulai atau masuk dalam lebih rinci tentang dalilnya. Kalau seandainya seseorang di antara kita sini punya kesalahan dengan orang lain, kesalahan yang sangat besar, kita merasa bersalah. Apa misalnya teman-teman pikirkan di benaknya mungkin pernah satu waktu terlintas ada kesalahan dan kita ingin minta maaf sama orang itu. Kemudian orang itu memaafkan kita di satu kesalahan itu. Bukankah kita merasa seperti terlepas dari sebuah belenggu teman-teman sekalian? Lepas dari belenggu seperti tidak ada beban. Kita merasa tenang, plong. Apalagi kalau orang itu datang merangkul kita. Udah saya sudah maafin, gak apa-apa. Ayo sekarang kita jalan sama-sama misalnya. Itu kalau satu kesalahan. Baik, anggap seseorang pernah punya kesalahan banyak. Kesalahan sama beberapa orang. Semuanya memaafkan dia misalnya. Atau dia punya kesalahan lebih dari satu. Kira-kira seperti apa plongnya hidup ini? Dia punya utang yang berat, tiba-tiba lunas dimaafkan. Padahal uang itu dulu mungkin dia salah gunakan. Tapi datang pemilik uang, udah saya sudah maafin kamu. Bagaimana kira-kira perasaannya teman-teman sekalian? Subhanallah, keutamaan pertama daripada haji dan umroh itu adalah pembersihan semua kesalahan. Di dalam hadis yang sahih riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, hadis sahih riwayat Bukhari, tepatnya di nomor 1521, baginda Nabi SAW bersabda, "Man hajja falam yarfuth wa lam yafsuq raja'a ka yawma waladathu ummuh." Barang siapa melaksanakan haji karena Allah, garis bawahi kalimat karena Allah, bukan karena mencari pujian manusia. Tidak bisa ketemu antara ikhlas karena Allah dan pujian manusia. Tidak bisa ketemu ini. Seperti minyak sama air. Kalau ini ada di hati kita maka ini akan hilang. Kalau ini ada ini akan hilang. Ya.
Kata Nabi SAW, barang siapa yang melaksanakan haji. Dan kalau haji saya sudah bilang tadi di awal, ulama mengatakan umrah masuk di dalamnya. Karena Allah dan ia mengikutinya dengan tidak berkata yang senonoh. Lisannya santun, tidak mencaci maki orang, tidak mengucapkan kalimat-kalimat syahwat yang tidak halal. Tidak berbuat semua jenis kejahatan, apapun sifatnya. Maka ia akan pulang dari haji itu seperti baru dilahirkan oleh ibunya. Kita bayangkan teman-teman, agungkan kalimat ini. Seperti baru lahir dari rahim ibu, bayi. Apa dosanya bayi? Tidak ada. Makna hadis ini kata ulama, artinya dosa besar, dosa kecilnya dibersihkan. Kuasa Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana dengan mengorbankan sedikit waktu, mengorbankan sedikit dana, maka dibersihkan seperti baru lahir dari ibu. Ini bertahun-tahun kesalahan Allah subhanahu wa ta'ala maafkan. Dan ini tentu bisa terjadi setiap tahun. Hukum syar'inya haji itu wajib pertama kali. Ya. Satu kali sekali ibu itu yang wajib. Sekali sumber hidup wajib. Tetapi yang sisanya sunnah. Artinya tetap dia kerjakan tapi hukumnya sudah sunnah. Cuma keutamanya tetap didapatkan. Misal tahun ini haji yang pertama, tahun depan ada rezeki dia haji lagi. Maka itu sudah hukumnya sunnah bagi dia. Tetapi tetap keutamakan. Artinya setiap tahun dengan haji ini kita bisa bersihkan semua dosa kita seperti baru dilahirkan oleh ibu. Tapi syaratnya karena Allah. Gak ada indikasi dunia. Nanti kita jelaskan itu di poin setelah haji nanti apa. Ini yang saya ingin titik beratkan sebenarnya. Karena sekarang banyak jemaah haji kita lagi pada pulang. Ya. Kemudian dalam riwayat yang lain, riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, hadis sahih. Imam Bukhari sebutkan di nomor 1773, Imam Muslim nomor 1349. Kata baginda Nabi SAW, al-umratu ilal umrati kafaratun lima bainahuma. Antara umrah dengan umrah yang setelahnya ada pembersihan dosa di antara keduanya. Dan ini hadis secara khusus kata ulama ada motivasi untuk mengulangi umrah itu. Karena bisa saja Nabi SAW bilang umrah yang dikerjakan pembersihan dosa selesai. Tapi Nabi bilang enggak. Antara umrah ke umrah yang lain. Kenapa Nabi harus bahasakan ini? Artinya kalau kau sudah kerjakan umrah, umrah lagi. Karena diantaranya kalau ada kesalahanmu dimaafkan dengan umrah yang kedua itu. Jadi ada connect-nya. Berarti ada motivasi untuk mengulang-ulangi ibadah tersebut. Yang kedua teman-teman sekalian. Yang didapatkan bagi orang yang haji. Begitu juga dengan umrah tentunya. Menjadi tamu Allah. Dan dengan itu mustajab doa. Semua jemaah haji, begitu dia mulai tinggalkan rumahnya, apapun yang dia ucapkan dari kebaikan diijabah sama Allah. Doanya mustajab. Teman-teman sekalian, bagaimana kalau seandainya kita diundang menjadi tamu khusus? Misal oleh seorang pejabat pemerintah, anggaplah yang tertinggi presiden misalnya. Mengundang seseorang yang kita menjadi tamu khusus, datang ke Istana Merdeka, menjadi tamu khusus, disambut depan pintu sampai masuk ke dalam, makan berdua segala macam, punya tamu undangan khusus. Bagaimana perasaan kita? Kita merasa bangga karena dari seluruh masyarakat Indonesia kita yang diundang gitu. Walaupun banyak yang diundang, tapi kalau kita salah satunya pun tetap sudah sebuah kebanggaan. Maka bagaimana kalau kita menjadi tamunya sang raja yang sebenarnya? Semua jemaah haji dan umrah itu tamunya Allah. Wafd bahasa Arab, nanti kita akan bacakan dalilnya. Dan karena itu semua permintaan mereka pada saat mereka datang Allah kasih. Semua apa yang mereka minta dikasih. Ini sebuah keutamaan yang luar biasa. Bagaimana seseorang tidak memaksakan diri tanda kutip untuk haji dan umrah, sementara dia tahu dibersihkan dosanya dan dia akan diijabah semua permintaannya. Renungi teman-teman sekalian hadis sahih. Hadis ini Hasan, diriwayatkan Ibnu Majah nomor 2893 dan dihasankan oleh Syekh Albani. Ibnu Umar
radhiyallahu anhu berkata, Nabi SAW bersabda, al-ghazi fi sabilillahi wal haji wal mu'tamir wafdullahi da'ahum fa'ajabuhu wa sa'aluhu fa'atahum. Artinya orang-orang yang berperang di jalan Allah, jihad, juga orang yang pergi haji dan umrah. Maka kita bilang umrah masuk di sini. Orang yang pergi haji dan umrah adalah tamu-tamu Allah. Allah memanggil mereka, maka mereka pun memenuhi panggilannya. Oleh karena itu, jika mereka meminta kepada Allah, pasti Allah kabulkan. Ya Allah berikan, Allah kasih langsung. Mustajab. Apalagi Masya Allah program jemaah haji kita, waktunya lama. Kalau pakai travel pun 20 hari lebih. Kalau pakai pemerintah sampai 40 hari. Haji sebenarnya cuma 6 hari. Tanggal 8 sampai tanggal 13 Zulhijjah. Tapi mulai dari awal kita tinggalkan rumah kita, jauh sebelum haji sampai sepulang pun, itu sudah masuk dalam paket perjalanan itu. Berarti selama 23 hari atau 25 hari mustajab doa tiap hari. Tinggal ucapin saja. Tamu Allah gitu. Yang ketiga, haji dan umrah menghilangkan kemiskinan dan kesusahan hidup. Kesedihan, sumpah, bangkrut usaha, cerai rumah tangga, rusaknya rumah tangga, apa saja. Apa saja. Bahkan penyakit kronis, apa yang antum anggap sudah tidak bisa, umrah haji bisa memberikan itu. Ini jelas sekali. Dan ini adalah solusi yang terbaik. Mungkin teman-teman sekalian berkata, bagaimana bisa Ustadz menawarkan kami solusi untuk menghilangkan kemiskinan dan usaha hidup dengan haji dan umrah? Bagaimana kalau saya miskin? Saya nggak punya uang memang dasarnya. Teman-teman sekalian, zat yang sedang kita sembah ini Allah, salah satu sifatnya akramul akramin. Orang Arab itu membahasakan begini. Kalau ada orang suka sekali berbagi, bahkan dia dahulukan orang lain dari dirinya, dikatakan orang itu karim. Dia punya sifat karam. Kalau sifat karam, kalau dia pribadi karim. Jadi kalau ada orang memberi, ya kapan dia mau dia beri, kapan dia tidak mau dia tidak beri, belum karim namanya. Orang itu baik ya. Tapi orang Arab mengatakan karim itu dermawannya luar biasa. Tidak pernah menolak orang yang minta dan selalu memberi tanpa diminta. Itu namanya karim. Dan sifatnya Allah akramul akramin. Di atasnya sifat karam itu. Zat yang sedang kita sembah ini zat yang maha mulia. Tidak menolak permintaan hambanya. Allah mengatakan tentang orderan kepada Allah ini teman-teman. Minta supaya Allah kasih haji. Di masjid ini, di majelis yang mulia ini Anda bisa berdoa kepada Allah, dimuliakan. Tidak ada sesuatu mustahil. Tapi ingat, Nabi SAW mengatakan, Udu'u rabbakum mukinuna bil ijabah. Berdoa dengan Tuhan kalian dengan penuh keyakinan akan diijabah. Gak boleh ragu. Fa inna Allah la yaqbalu du'a min qalbil ghafil. Karena Allah tidak pernah menerima doa dari hati yang lalai. Diterima gak ya? Masa bisa saya haji? Ya udah nggak diterima. Karena dasarnya dia ragu. Ya Allah, saya mau haji tahun depan. Mudahkan itu ya Allah. Walaupun antum tidak punya 1 rupiah, demi Allah bisa haji. Allah Maha Kuasa. Kenapa saya berani bersumpah? Karena Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah, surah nomor 2 ayat 186. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ini kekal ditilawakan orang beriman dan ingat. Pondasi agama kita keyakinan. Gak boleh ada keraguan masalah itu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Dan apabila hamba-hambaku bertanya tentangku, hai Muhammad, kepadamu, tanya, di mana Allah itu? Allah kasih nggak sih? Allah maafkan nggak sih? Gitu.
maka jawablah dengan jelas firman Allah kekal sampai hari kiamat, bahwasanya aku sangat dekat, aku mengabulkan permohonan orang-orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku. Maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku, halal nikmati, perintah kerjakan, halal haram jauhi. Dan hendaklah mereka beriman kepadaku agar mereka berada dalam kebenaran, atau agar mereka selalu berada dalam petunjuk. Juga Nabi Muhammad SAW bersabda dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim nomor 2704, "Walladzi tad'unahu aqrabu ila ahadikum min 'unuki rahilati ahadikum." Zat yang kalian seru ini, Allah yang kalian panggil ini adalah pencipta yang jauh lebih dekat dengan kalian daripada dekatnya leher hewan tunggangan kalian pada kalian. Orang kalau naik kuda, antara dia sama leher kudanya dekat nggak? Hah? Mana suaranya orang Makassar? Hadir nggak ini? Hah? Masih hidup? Jadi kalau kita lagi naik kuda, dekat sekali leher kita sama kuda. Apalagi kalau orang naik kecepatan tinggi kan. Nabi SAW pastikan supaya orang mudah fahami. Zat yang kalian sembah dan kalian mohon ini lebih dekat kepada kalian daripada leher kalian dengan leher tunggangan kalian. Dia sangat dekat Allah SWT. Gitu kan. Oleh karena itu teman-teman sekalian, kita renungi hadis ini tentang haji dan umrah. Tidak ada yang mustahil. Ingat, walaupun besar di mata kita, kecil di mata Allah. Orang alam semesta ini kecil sekali di sisi Allah SWT. Apalagi kalau cuma minta jodoh, minta rumah, minta mobil, minta pekerjaan, kecil sekali itu. Minta sesuatu yang besar kepada Allah. Antum bukan cuma minta jadi pegawai, saya mau minta perusahaan, ya Allah, minta yang besar. Minta sesuatu yang besar kepada zat yang maha besar. Kata Nabi SAW dalam hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Hadis ini hadis Hasan Sahih riwayat An-Nasai nomor 2631, Tirmidzi 810, Ahmad jilid 1 halaman 387, dan Syekh Albani menghasankan hadis ini. Kata baginda Nabi SAW, tabi'u bainal haji wal umrah fa innahuma yanfiyanil faqr wal dhunub kama yanfil kiru khabathal hadidi wal dhahab kama yanfil kiru khabathal hadidi wal dhahabi wal fiddah wa laysa lil hajjil mabrur thawabun illa al jannah. Laksanakan selalu, rutinkan haji dan umrah itu. Ini Nabi bilang, tabi'u, terus rutin dari haji ke haji, dari umrah ke umrah, terus kejar itu, minta terus. Karena keduanya, haji dan umrah, menghilangkan secara total kemiskinan dan segala dosa-dosa, sebagaimana pembakaran api menghilangkan karat dari besi, emas dan perak. Dan ketahuilah, haji mabrur tidak ada balasannya kecuali surga. Jadi yang kita garis bawahi adalah memang bisa menghilangkan kemiskinan. Jadi walaupun orang miskin bisa dengan niatnya. Niat, saudaraku seiman. Yang keempat, setara dengan jihad. Jihad adalah amal yang sangat besar. Tapi dia, haji ini, bisa setara dengan jihad. Jihad adalah amal yang sangat mulia. Bahkan setiap langkah para mujahid itu dinilai pahala. Pernah ada seorang sahabat diutus oleh Nabi SAW. Tepatnya namanya Abdullah bin Rawaha radhiyallahu anhu. Ini bukan di perang Mu'tah yang beliau mati syahid ya, peperangan yang lain. Seingat saya, atau di perang Mu'tah saya lupa. Yang jelas beliau pernah diutus untuk perang. Kebetulan hari Jumat. Maka Abdullah bin Rawaha, Nabi SAW habis sholat duha ngutus pasukan, jalanlah pasukan itu. Abdullah bin Rawaha berpikir pasukan besar, oh ya ini perang Mu'tah yang beliau mati syahid di situ. 3.000 orang besar.
Jalannya lamban pasukan. Dia bilang hari Jumat, waktu duha, kalau kita sekarang jam 8, jam 9 pagi. Dia bilang lebih baik saya tunggu Jumat. Saya sholat dulu di Masjid Nabawi, dapat 1000 pahala. Sholat dengar khutbahnya Nabi, pahalanya juga besar. Nanti saya susul pasukan. Niatnya baik gitu. Tiga cerita teman-teman sekalian, pada saat Nabi SAW datang khutbah Jumat, habis sholat Jumat, begitu salam, dia lihat Abdullah bin Rawah ada di situ. Nabi SAW tanya, wahai Abdullah, bukankah saya utus kamu pergi sama pasukan? Dan Abdullah ini salah satu panglima perang. Pertama Zaid bin Haritha, kemudian Ja'far bin Abi Thalib, lalu kemudian dia, Abdullah bin Rawah, pemimpin yang ketiga. Kata dia, iya ya Rasulullah, tapi pasukan besar, saya pikir mereka lambat jalan, saya masih bisa nyusul. Sekarang lebih baik saya ikut Jumat sama anda gitu. Apa kata Nabi SAW? Demi zat yang telah mengutusku, ya, maksudnya demi Allah, ya sungguhnya kalau kau infakkan semua yang kau punya, hai Abdullah, di muka bumi ini, kau tidak akan bisa mengejar pahala mereka tadi dari duha sampai sekarang, Jumat ini. Kalau kau punya semua harta muka bumi ini, kau infakkan, tidak bisa menyamai pahala langkah-langkah mereka tadi. Baru ini, dari duha ke Jumat saja. Itu karena besarnya pahala jihad. Ternyata haji teman-teman setara dengan itu. Dalam hadis yang sahih, hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari nomor 1520. Aisyah radhiyallahu anha berkata, ya Rasulullah, naral jihadu afdalul amal, afala nujahid? Qala la, walakin afdalul jihadi hajjum mabrur. Wahai Rasulullah, kami memandang jihad adalah amal yang paling baik. Setiap langkah pengampunan dosa. Bahkan ada hadis yang lain menjelaskan mujahid itu kalau dia pakai kuda, kudanya itu juga setiap langkahnya ada pahalanya, gitu kan. Kotorannya kudanya bisa berpahala. Punya keutamaan tersendiri luar biasa orang jihad itu. Maka kata Aisyah, ya Rasulullah, kami dah jihad ini amal yang sangat besar pahalanya. Apakah kami harus berjihad? Kami pun perempuan ikut juga. Kata Nabi SAW, tidak. Tapi ketahuilah bahwa jihad yang paling afdal adalah haji mabrur. Artinya di sini, walaupun sebenarnya makna hadis untuk para perempuan ya, mereka tidak ikut medan perang, mereka bisa haji. Haji itu seperti jihad. Tapi makna hadis masuk pada semua pelaksana haji ini. Mereka mendapatkan keutamaan seperti jihad. Dalam hadis yang lain, hadis riwayat Bukhari nomor 1519, Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyul a'mali afdal? Qala imanun billahi wa rasulih. Qila thumma madha? Qala jihadun fi sabilillah. Qila thumma madha? Qala hajjun mabrur. Nabi SAW ditanya amalan apa yang paling afdal. Mana afdal adalah yang paling Allah cintai, yang paling besar pahalanya, yang paling cepat memasukkan ke dalam surga. Maka kata Nabi SAW, beriman kepada Allah dan Rasul. Kau yakin ada Tuhan Allah, ikuti perintahnya. Kau yakin ada utusannya Muhammad SAW, ikuti perintahnya, tinggalkan jauhi larangannya. Itu yang paling afdal. Lalu ditanya lagi, kemudian amalan apa lagi setelah itu? Kata Nabi SAW, jihad di jalan Allah, pergi berperang, itu pahalanya besar, asal sesuai dengan syarat yang benar dalam syariat kita. Lalu orang lagi bertanya, lalu apa lagi ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, haji yang mabrur. Yang kelima, mendapat jaminan surga. Sedikit saya ingin berikan gambaran dulu teman-teman sekalian. Surga ini apa sebenarnya? Kenapa kalau orang walaupun belum tahu ditanya, mau surga enggak? Jawabannya pasti mau. Atau di sini ada yang tidak mau masuk surga? Hah? Ada yang nggak mau? Mana? Coba angkat tangan. Sudah tahu surga belum? Sampai mau aja gitu. Hah? Masa mau kerja satu tempat kemudian tidak tahu apa di situ? Subhanallah, saking indahnya surga itu sampai orang biar tidak tahu masuk surga mau. Hah? Bagaimana kalau dia tahu itu? Dia tahu taman-tamannya, dia tahu bidadarinya, dia tahu bidadarahnya, dia tahu buah-buahannya, pakaiannya. Bagaimana kalau dia tahu itu?
Sedikit saya kasih sekelumit teman-teman sekalian. Teman-teman sekalian, kalau seandainya kita diajak, di sini misalnya kantor begini, Pak Farid ngajak stafnya semua ke satu tempat rekreasi, dicari villa yang paling bagus, hotel paling bagus, diblok semua, ada tamannya, tidak bising, jauh dari keramaian kota, jauh dari pekerjaan, relax lah, 2-3 hari. Kira-kira bagaimana keadaan jiwanya para pegawai? Pasti merasa senang. Umumnya orang begitu ya. Allahu alam kalau ada yang tidak normal ini ya. Tapi umumnya orang merasa tenang. Rekreasi pergi satu tempat itu merasa ketenangan gitu kan. Teman-teman sekalian, pada saat capek kita hilang, pada saat sakit kita hilang, pada saat semua yang kita khawatirkan di hati manusia itu lapar, haus, sakit, rusaknya baju, ya, habisnya masa muda, sampai biasa orang kalau rambut putih sengaja dicat hitam supaya tidak kelihatan tua, ya, karena takutnya hilang masa mudanya. Semua ini teman-teman di surga habis, gak ada. Yang antum khawatirkan semua ini gak ada. Hanya tinggal tunggu malaikat maut datang mencabut ruh, hilang semua itu. Dengarkan hadis Nabi SAW. Puncak kebahagiaan itu memang di surga. Di dalam hadis yang sahih, hadis ini riwayat Imam Muslim nomor 2835. Beliau berkata, "Inna ahlal jannati ya'kulun fiha wa yashrabun wa la yadfulun wa la yabulun wa la yatagawwatun wa la yamtakhitun." Artinya, seluruh penghuni surga mereka akan makan sepuasnya, mereka akan minum sepuasnya, namun tidak akan pernah menghasilkan ludah. Biasanya ludah itu dua sebabnya. Maaf saya bahasakan ini, orang kalau terlalu ngiler maka keluar air liurnya, atau memang dia merasa jijik akhirnya dia muntah dan mengeluarkan itu. Maaf ini bahasa saya, nggak ada lagi di surga itu. Ya. Tidak akan meludah, tidak akan kencing. Yang dia minum biar banyak, gak ada kencingnya. Tidak akan buang air besar, makan sebanyak apapun, tidak akan buang air besar. Dan tidak akan pernah mengeluarkan dahak, gak ada bau mulutnya. Para sahabat bertanya, bagaimana dengan ampas makanan dan minuman mereka ya Rasulullah? Kan habis makan. Karena kalau kita pahami di dunia, pasti kita maaf mau ke kamar ke belakang, buang air besar, buang air kecil. Kata Nabi SAW, "Jusha'un wa rashhun qarashil misk yalhamuna yulhimuna tasbiha wa tahmida kama tulhamuna nafs." Menjadi sendawa, keluar seperti angin dari mulutnya, dan keringat, dan itu berbau misk atau sejenis minyak wangi yang harum. Mereka diilhami selalu bertasbih dan bertahmid sebagaimana kalian diilhami bernafas. Di dalam hadis yang lain kata Nabi SAW, di surga kalian akan selalu sehat. Gak ada lagi sakit. Jadi gak ada rumah sakit, gak ada obat, gak ada semuanya, ya. Kalian akan selalu sehat. Ini kalimat selalu artinya selamanya, ya. Dan tidak akan pernah sakit. Kalian akan hidup dan tidak akan mati selamanya. Kalian akan tetap muda dan tidak akan pernah tua selamanya. Kalian akan senantiasa senang dan bahagia serta tidak akan pernah sedih dan menderita selamanya. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Semua yang manusia takuti, subhanallah. Takut sakit, kita tidak akan pernah sakit. Takut mati, tidak akan mati. Takut tua, tidak akan tua, muda terus. Takut ya, sedih ya, atau susah hidup, ini akan bahagia. Tidak ada semuanya, maka ini akan hilang. Dan ini fasilitas yang ada di surga. Dan renungi ini, saya tutup dengan ini tentunya baru kita sholat dulu. Adalah hadis Nabi SAW tentang haji. Apa yang kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Bukhari nomor 1773, Muslim 1349, wal hajjil mabrur laisa lahu jaza illal jannah.
Dan haji yang mabrur tidak ada balasannya kecuali surga. Pulang dari Saudi sana dapat tiket sudah ke surga. Tinggal bagaimana nanti kita bahas setelah haji apa yang harus dia jaga. Tiketnya ini jangan dirusak, jangan disobek-sobek, jangan dikenain air, jangan dirusak supaya masuk ke surga. Tinggal tunggu ajal datang meninggal masuk ke dalam surga. Dan ini keutamaan yang kelima insya Allah. Kita akan lanjutkan nanti setelah Isya keutamaan yang keenam. Dan ini yang merangkum seluruh keutamaan-keutamaan tadi. Insya Allah akan kita bahas nanti. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah Subhanahu wa taala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sudah menyebutkan teman-teman sekalian 5 keutamaan daripada haji dan kita masuk yang keenam. Dan yang keenam ini unik sekali. Saya dapatkan hadis ini dan diajarkan oleh guru yang saya hormati, Dr. Ziyad Abadi hafidahullah, salah satu pakar hadis yang ada di Jordan. Kebetulan kemarin pada saat haji beliau sempat bertemu dan beliau membahas hadis ini bersama kami. Maka saya tertarik untuk menerjemahkan hadis ini. Karena selama saya belajar pun saya baru mendengarkan hadis ini. Maka saya ingin berbagi kepada Bapak Ibu sekalian. Hadis ini cukup panjang. Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau berkata, saya langsung terjemahkan karena cukup panjang. Suatu hari kami duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Masjid Al-Khif di Madinah. Ada masjid di sana yang Nabi SAW sering sholat, namanya Masjid Al-Khif. Datanglah 2 orang, seorang dari Ansar, suku Ansar Madinah, dan seorang lagi dari Thaqif. Ya. Setelah Thaqif ini juga nama suku tentunya. Setelah kedua itu nama kota. Setelah keduanya salam kepada Nabi SAW, maka keduanya berkata, kami datang ingin bertanya kepada Anda, kepada Nabi SAW. Maka Nabi SAW tiba-tiba menjawab mereka berdua berkata, bila kalian berdua ingin, aku dapat memberitahukan apa yang kalian ingin tanyakan. Dan bila kalian ingin aku diam dan menunggu kalian yang bertanya, maka aku juga akan melakukannya. Jadi seakan-akan Nabi SAW mengatakan, aku sudah tahu apa yang kalian mau tanya nih. Ada wahyu yang menyampaikan kepadaku. Tapi kalau kalian ingin, kalian yang bertanya, silahkan saja. Keduanya lalu berkata, beritahukanlah kepada kami, wahai Rasulullah, semoga saja menambah iman kami. Sempat orang Ansar berkata kepada orang yang dari Thaqif, bertanya kepada Nabi SAW. Kalau kau mau mulai bertanya, tanya aja. Maka yang Thaqif membalas, engkau saja yang bertanya, karena engkau lebih berhak atas itu. Maka bertanyalah. Maksudnya karena kamu satu kota dengan Nabi SAW. Maka orang Ansar itu berkata, beritahukanlah kepada kami wahai utusan Allah, tanpa kami harus bertanya. Gitu. Maka Nabi SAW berkata, sesungguhnya engkau datang ingin bertanya kepadaku tentang, yang pertama, keluarmu dari rumahmu menuju ke rumah Allah, ke Mekah. Apa balasannya? Kalau pergi haji dan umrah, pergi ke Baitullah, dapat apa? Yang kedua, tentang tawaf yang engkau lakukan, apa balasannya? Yang ketiga, tentang 2 rakaat setelah tawaf, sholat di makam Ibrahim, apa balasannya? Tentang berjalanmu yang keempat, ya, yang ketiga tadi masalah tawaf atau sholat,
Yang keempat tentang berjalanmu antara Safa dan Marwah. Apa balasannya? Yang kelima tentang wukufmu di Arafah. Apa balasannya? Selanjutnya tentang melontar jumrahmu di Mina. Apa balasannya? Selanjutnya tentang sembelihan hewan kurbanmu. Apa balasannya? Selanjutnya tentang cukur rambutmu, tahallul. Apa balasannya? Selanjutnya tentang tawaf ifadah atau tawaf wajibnya haji. Setelah itu apa balasannya? Tiba-tiba orang Ansar ini berkata, demi zat yang telah mengutus Anda dengan benar, aku tidak datang bertanya kecuali tentang hal-hal itu. Benar nih, yang saya mau tanya semua tadi itu ya Rasulullah. Maka Nabi SAW bersabda, ketahuilah, kalau keluarmu dari rumahmu, ini keutamaan pertama haji dan umroh nih. Kamu keluar dari rumahmu, bertujuan mendatangi rumah Allah, maka setiap langkah untamu, langkah kakimu, atau roda kendaraanmu kalau zaman kita sekarang, akan dicatatkan bagimu pahala, dihapuskan bagimu dosa, dan diangkatkan derajatmu. Setiap langkah kita dari rumah menuju ke bandara, bandara naik pesawat menuju ke bandara Jeddah atau Madinah, terus sampai kita pulang, setiap langkah satu pahala, roda berputar satu pahala. Ya, setiap berputar ya, berarti perputaran itu berapa ribu kilometer, berapa juta pahala yang didapatkan. Diangkat, dihapus, dicatatkan satu pahala setiap satu langkah, dihapus satu dosa dan diangkat derajat atau satu derajat. Sementara kedua rakaat yang kamu kerjakan setelah tawaf, maka balasannya sama dengan membebaskan satu budak dari keturunan Nabi Ismail. Salat 2 rakaat di belakang makam Ibrahim, sunnah. Rakaat pertama baca Al-Fatihah dengan Al-Kafirun, rakaat kedua Al-Fatihah dengan Al-Ikhlas. Itu sama pahalanya dengan bebasin budak. Kalau perjalananmu antara Safa dan Marwah, sa'i antara Safa dan Marwah, berpahala seperti membebaskan 70 budak. 70 budak. Sementara wukufmu di Arafah, kamu tinggal di padang Arafah, maka ketahuilah bahwa pada saat itu Allah turun ke langit bumi dan membanggakan kalian di hadapan para malaikatnya. Seraya berfirman, mereka adalah hamba-hambaku. Mereka datang kepadaku dengan susah payah, penuh dengan debu dari seluruh penjuru bumi. Mereka berharap rahmatku dan pengampunanku. Maka andai hamba-hambaku dosa-dosa kalian sejumlah pasir atau sebanyak buih di lautan, maka pasti aku ampuni. Maka bergembiralah karena telah aku ampuni, dan siapapun yang kalian berikan syafaat. Jadi jemaah haji itu subhanallah, bukan cuma mereka diampuni dosanya, siapapun yang mereka doakan diijabah. Ya, kalau misalnya ada keluarga yang bilang tolong doakan saya di sana ya, lalu dia doakan, diijabah juga. Kalau lontaran jumrohmu melempar batu kerikil di tempat jumroh di Mina, maka ketahuilah bahwa setiap batu yang kau lontarkan akan menjadi pembersih dosa-dosa besarmu yang telah mengharuskan neraka. Jadi dosa besar yang mengharuskan neraka diampuni dengan satu kerikil kecil, satu dosa besar. 7 berarti 7 dosa besar. Kita selama 4 hari, hari Nahar, Idul Adha, melempar 7 butir. Hari Tasyrik 11, 12, 13, melemparnya 21, 21, 21. Ya. Itu berarti 63 plus 7, sekitar 70 dosa besar dimaafkan dengan jumrah itu. Kalau sembelihanmu, maka akan tersimpan dengan baik di sisi Tuhanmu. Kalau cukur rambutmu, maka bagimu dari setiap helai rambutmu, setiap satu rambut
ya, satu pahala dan dihapuskan satu dosa. Ya, kalau yang Masya Allah rambutnya lebat, itu berapa banyak pahala yang didapatkan sama dia. Berapa banyak juga dosa yang dimaafkan. Orang Ansar itu bertanya, wahai utusan Allah, bagaimana bila dosa kami tidak sebanyak itu? Karena semua pembersihan dosa. Lempar jumrah pembersihan dosa, rambut dicukur pembersihan dosa, pembersihan dosa. Maka kata Nabi SAW, maka akan menjadi tambahan pahalamu. Kalau tawafmu, tawaf wajib haji namanya ifadah, nanti kita jelaskan di poin tentang sementara haji ya. Insya Allah, maka saat engkau sedang tawaf, maka engkau akan bersih dari semua dosa. Akan datang malaikat yang meletakkan telapak tangannya pada sikunya sambil berkata, jadi malaikat itu diibaratkan seperti meletakkan tangannya pada sikunya, kemudian berkata, berbuatlah untuk masa depanmu karena kesalahan masa lalumu sudah dihapus. Hadis ini riwayat At-Tabarani dengan Al-Bazzar dan dihasankan oleh Syekh Albani. Dan teman-teman sekalian, setelah kita melihat keutamaan yang sangat besar tadi dari 6 keutamaan haji itu, bayangkan saja dengan sekali haji yang ikhlas, maka semua dosa-dosa dibersihkan, dapat tiket surga, gitu ya, dan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Juga doa diijabah tentunya. Di sisi yang lain, bagi yang masih khawatir kan biaya haji besar Ustaz, tidak ada sesuatu yang besar dikeluarkan di jalan Allah kecuali juga dibalas dengan sesuatu yang besar. Yang kecil saja Allah balas dengan besar, apalagi kalau besar. Selama Anda punya kemampuan, bayar. Fasilitasnya pakai yang terbaik. Baik itu pesawatnya, baik itu hotelnya, baik itu kemahnya, pakai yang terbaik. Toh Allah ganti. Apa yang harus dipikirkan? Allah berfirman tentang pasti Allah ganti itu dalam surah Saba. Surah nomor 34 ayat 39. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdiru lahu. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu wa huwa khairur raziqin. Katakanlah, sesungguhnya Tuhanku melapangkan rezeki bagi siapa yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya dan menyempitkan rezeki siapa yang dia kehendaki. Dan barang apa saja yang kamu nafkahkan atau keluarkan di jalan Allah, maka Allah akan menggantinya. Dan ketahuilah, dialah pemberi rezeki yang paling baik. Jadi apa yang kita keluarkan pasti diganti oleh Allah. Lalu untuk apa ragu mengeluarkannya? Bagi Anda yang selalu kalau lewat kotak amal masih ragu mengeluarkan uang, ada orang miskin minta masih ragu memberi, apalagi kalau berhubungan dengan masalah ibadah, membangun masjid, pergi haji, pergi jihad, bantu orang tua segala macam, maka ini harus dijawab dengan ayat ini. Jawab dalam diri Anda dengan ayat ini. Dan apa kata Ibnu Katsir dalam tafsir ayat ini? Apapun yang engkau infakkan di dunia, maka Allah pasti akan membalasnya dengan rezeki di dunia dan akan diberikan pahala yang besar di akhirat. Dua-duanya akan didapatkan. Begitu juga Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah, surah nomor 2 ayat 245. Ini saya titik beratkan karena banyak orang mau pergi haji, mau pergi umrah tapi bakhil, pelit. Perhitungan dengan diri sendiri padahal mampu. Sengaja cari travel yang murah, walaupun transit sampai 5 kali, ya. Walaupun hotelnya jalan jauh, ya. Ini bahasa kiasan saja. Saya tidak tahu ada pesawat transit 5 kali atau tidak. Tapi ada orang seperti itu. Cari hotel yang jauh, toh juga cuma taruh barang saja di hotel. Padahal dia butuh istirahat. Dengan dia istirahat yang cukup, dia makan yang bagus, yang sehat, maka dia lebih kuat ibadah, bisa lebih fokus. Ya, hotel kalau dekat dengan Masjidil Haram, bisa habis sholat pulang istirahat, makan kembali lagi sholat setelahnya. Akhirnya ada orang kena kejauhan,
dia terpaksa duduk di masjid. Bagus duduk di masjid, tapi dia butuh kamar kecil, akhirnya antri, akhirnya kesulitan, sulit seharian tidak mandi, makannya pun sulit karena balik ke hotel untuk makan, balik lagi ke masjid jauh. Maka ini semua jawab ini dengan di dalam diri anda dengan ayat-ayat ini. Semua yang diinfakkan Allah akan ganti. Dalam surah Al-Baqarah surah nomor 2 ayat 245 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu adha'afan katsira wallahu yaqbitu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Siapakah yang mau memberikan pinjaman kepada Allah? Makna pinjaman kata ulama tafsir adalah mengeluarkan di jalan Allah, baik buat dirinya atau untuk orang lain. Pinjaman yang baik di sini maksudnya menafkahkan hartanya di jalan Allah, maka Allah akan memperlipat gandakan pembayarannya, balasannya kepadanya dengan lipat ganda yang banyak, dan Allah menyempitkan dan melapangkan rezeki, dan kepadanya lah kalian semua akan dikembalikan. Itulah poin pertama teman-teman sekalian sebelum haji, yaitu mengetahui tentang keutamaan haji itu sendiri. Yang kedua di poin pertama sebelum haji juga adalah mempelajari manasik haji dan umrah yang benar. Ini kenapa kita titik beratkan teman-teman, karena banyak sekali orang yang pergi haji tapi tidak tahu apa yang dia kerjakan. Terbukti kita temukan mereka di Mina, di Arafah, di Muzdalifah tidak mengerjakan kewajiban-kewajiban haji. Bahkan mereka lalai, membuang-buang waktu bukan pada ibadah gitu kan. Maka ini semuanya karena ketidakfaham masalah ini. Dan saya meminta tanpa mengurangi penghormatan kepada semua travel, semua teman-teman yang mengelola haji dan umrah ini, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan didik baik-baik, sampaikan dengan baik manasik haji itu sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi SAW mengatakan, ya ayuhan nas khudhu manasikakum fa inni la adri la'alli la ahujju ba'da 'ami hadza. Wahai sekalian manusia, ambillah manasik haji dariku. Contoh dari aku tuh. Karena sungguhnya aku tidak tahu akan haji lagi setelah tahun ini atau tidak. Karena kebetulan waktu itu tahun terakhir Nabi alaihissalatu, tahun pertama dan tahun terakhir Nabi alaihissalatu wassalam haji. Tapi perintahnya adalah Nabi SAW suruh ambil manasik dari Nabi SAW. Yang kita garis bawahi adalah ada kurang lebih 6 poin penting dalam masalah haji yang harus diketahui. Kalau umroh ada 5 tentunya. Yang pertama niatnya. Teman-teman kalau mau haji dan umrah harus faham niatnya. Karena semua harus diikuti dengan niat. Innamal a'malu binniyat. Niatnya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Dan niat ini dikerjakan di tempat-tempat yang sudah ditunjuk oleh Nabi sallallahu wassalam, dikenal dengan miqat, tempat niat. Sebagaimana hadits Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau berkata Rasulullah SAW telah menentukan miqat bagi penduduk Madinah namanya Dzul Khulaifah. Ya, tentu orang-orang yang pernah pergi tahu masalah ini. Dari Madinah pasti kita lewatin tempat ini atau nama lainnya Bir Ali. Kemudian bagi penduduk Syam, utara Jazirah Arab, Al-Juhfah. Bagi penduduk Najd, ya, wilayah timurnya, kurang lebih timur utaranya adalah Qarnul Manazil. Penduduk Yaman, selatannya Yalamlam. Dan Nabi SAW bersabda dalam hadis Bukhari Muslim, semua mikot-mikot ini bagi penduduknya dan orang-orang yang melaluinya yang hendak melaksanakan haji atau umrah. Demikian pula bagi selain mereka yang melewati tempat tersebut, dan penduduk Mekah berihram dari kota mereka. Dzul Khulaifah itu kurang lebih jaraknya 420 kilo dari Mekah. Kemudian Al-Juhfa itu kurang lebih jaraknya dari Mekah sekitar 186 km. Mikot ini dipakai oleh penduduk Afrika Utara, Mesir, Tunis, Jazair, Maroko. Ya. Begitu juga dengan penduduk negeri Syam. Kemudian Yalamlam yang ada di Yaman itu dipakai oleh selatan Jazirah Arab,
kurang lebih jaraknya 120 km dari Mekah, sebuah lembah, termasuk kita dari Asia Tenggara kalau mau masuk langsung ke Mekah itu lewati Yalamlam. Ya. Kurang lebih kalau naik pesawat ini 15 menit sebelum landing di Jeddah, ya. Biasanya kalau naik Saudi Airlines untuk pesawat-pesawat Arab ini mereka iklankan itu, ya. Kemudian Karnul Manazil kurang lebih 75 km dari Mekah. Ini dipakai oleh penduduk Hada, kota Taif, ya. Dan siapapun yang melewatinya. Kemudian ada juga Zatu Irq. Ini di sebelah timurnya Mekah sekitar 100 km dari Mekah. Kemudian musim haji, karena mikot ada dua, ada mikot makan, tempat untuk niat, tadi sudah saya sebutkan, dan ada mikot zaman, waktu. Haji ini cuma Bapak Ibu bisa kerjakan di bulan-bulan Syawal, Zulqa'dah dan Zulhijjah. Di Syawal itu pas habis Idul Fitri, atau pas Idul Fitri 1 Syawal, itu mulai masuk bulan haji namanya. Jadi kalau orang umrah pada saat itu, dia udah boleh tunggu sampai tanggal 8 Zulhijjah baru dia ihram lagi. Gitu kan? Seperti itulah. Tapi puncaknya tentu di bulan Zulhijjah, ya. Itu yang pertama niat. Yang kedua ihram. Bagi laki-laki menggunakan 2 lembar kain putih yang tidak boleh berjahit. Dia disulam. Semua travel kalau kita Indonesia insya Allah bagikan kain ihram ini. Bagi perempuan menggunakan kain atau pakaian lengkap, yang penting menjauhi tabarruj, ya, maksudnya terbuka, terlihatan, terpamerkan pakaian-pakaian yang menor, ya, atau sempit, terbuka aurat, ini semua tidak boleh, maka dihindari. Makin gelap pakaiannya, tua warnanya makin bagus, hitam, biru tua, coklat tua, itu boleh, tapi pakai lengkap, ya, dan usahakan para wanita menjauhi warna putih. Karena Nabi SAW bersabda kepada para sahabat dalam hadis sahih riwayat Abu Daud, sesungguhnya sebaik-baik pakaian untuk kalian hai kaum laki-laki adalah yang berwarna putih, ya. Maka wanita menghindari ini. Kemudian ihram ini tentu ada sunnah-sunnahnya. Kalau teman-teman pakai ihram dan sudah niat di mikot, kayak kita misalnya dari Jakarta, dari Makassar turun di Jeddah, kemudian mau masuk ke Mekah, maka kita niat di pesawat. Kalau sudah niat ada sunnah-sunnahnya, ya. Ada kewajiban ihram, ada sunnah ihram. Kalau kewajibannya pada saat sudah niat dan sudah pakai baju ihram, seperti menggunakan kain ihram, kemudian bertalbiyah, mengucapkan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wa mulk la syarika lak. Ini nanti tentu kalau Bapak Ibu mau haji akan dipandu insyaallah. Ya, saya cuma mengirimkan gambaran umumnya. Kemudian kalau sunnah-sunnah ihram ini dikerjakan sebelum ihram, yaitu memotong kuku, mencukur bulu ketiak, mencukur bulu kemaluan, mencukur kumis bagi laki-laki, ya. Ini memotong kuku, ini semua adalah sunnah yang dianjurkan untuk dikerjakan, termasuk mandi ihram, ya. Tapi ini sunnah. Kemudian teman-teman, setelah itu, setelah ihram ada larangan-larangan, nanti akan saya jelaskan itu di sementara haji, ya, atau sementara umrah. Yang jelas tadi kewajibannya adalah pakai baju ihram dan ucapkan talbiyah. Sunnahnya potong kuku, cukur bulu kemaluan, cukur bulu ketiak, cukur kumis bagi laki-laki kumis ini, kemudian juga mandi. Yang ketiga tawaf. Tawaf adalah mengelilingi Ka'bah 7 kali, ya. Dan ini tawaf mirip dengan salat, harus dalam keadaan wudu. Tentu nanti Bapak Ibu kalau lakukan itu insya Allah akan dipandu dimulai dari Hajar Aswad. Kita mulai tawaf 1 kali putaran, kemudian 2 kali putaran, 3 kali sampai 7 kali. Kita seperti melawan arus jam. Kalau jam mutarnya ke kanan, ini kita putar ke kiri, ya, menjadikan Ka'bah sebelah kiri kita. Dan tawaf hanya boleh di Ka'bah saja. Dan tawaf ini, setiap tawaf dia berdiri sendiri hukumnya. Misal kita lagi tawaf dari Hajar Aswad ini, pas sampai garis Hajar Aswad, kita mengangkat tangan, memberikan tangan isyarat Bismillah Allahu Akbar, lalu kita jalan. Begitu jalan keluar angin misalnya, batal. Ya, kita harus uduk lagi kembali. Tapi yang kita ulangi cuma tawaf yang kedua saja. Tawaf yang pertama sudah dianggap sah, beda dengan sholat. Secara hukum globalnya sama dengan sholat, harus uduk. Tapi secara substansial ada beberapa yang berbeda. Di antaranya kalau sholat
Kayak kita sholat isya tadi 4 rakaat, kalau di rakaat ketiga kita keluarin angin, batal semua sholatnya. Tapi kalau tawaf tidak, setiap tawaf berdiri sendiri. Nah, asal sudah selesai sampai di garis putaran Hajar Aswad itu. Kemudian termasuk yang dianjurkan setelah tawaf adalah sholat 2 rakaat di belakang makam Ibrahim. Ya, pijakan kaki Nabi Ibrahim ada kubah emas dan kita sholat di belakangnya. Biasa kalau saya pandu tuh saya ajak sampai ke belakang sekali. Kemudian selanjutnya setelah itu sa'i berjalan ya. Termasuk sunnah di sini setelah tawaf selain sholat di belakang makam Ibrahim juga minum air zam-zam. Walaupun cuma 1 gelas saja ya. Dan saran saya memang minum 1 gelas karena biasanya kita kebelet mau kencing karena masih harus ke sa'i, tempat Safa dan Marwah. Yang keempat adalah sa'i, jalan antara Safa dan Marwah. Dan ini pasti akan ada panduan di situ. Pergi ke Safa. Nah, Safa dan Marwah ini tempat Hajar alaihissalam jalan pada saat mencari air zam-zam. Ya. Intinya dia jalan dari Safa ke Marwah. Kita berdiri di Safa dan kita mulai jalan ke Marwah. Itu 1. Marwah ke Safa 2. Terus sampai 7 kali. Jadi putarannya itu dari Safa ke Marwah selalu ganjil. 1, 3, 5, 7. Dari Marwah ke Safa itu genap. 2, 4, dan 6. Sunnahnya setiap kali berdiri di atas bukit ini, bukit Safa atau bukit Marwah, membaca firman Allah SWT, Inna Safa wal Marwata min syairillah, wa man hajjal baita aw itamara fala junaha alayhi yatawafu bihima, wa man tatawwa khairan fa innallaha syakirun alim. Itu nanti Bapak Ibu kalau ikut travel atau ikut biasanya dikasih panduan ya bukunya. Dan insya Allah saya akan tulis secara rinci di dalam tulisan buku ini yang akan diterbitkan insya Allah. Dalam tulisan yang saya bacakan ini semua akan saya tulis lengkapi, insya Allah akan kita terbitkan. Mudah-mudahan bisa jadi panduan selama haji dan umroh insya Allah. Yang kelima, setelah selesai sa'i maka teman-teman tahallul, mencukur rambut. Dan bagi laki-laki yang paling afdal mencukur seluruh rambutnya, gundul. Dan kalaupun mau ngambil sebagian dari rambutnya maka harus dari seluruh penjuru rambutnya. Dengan tujuan tadi mengejar keutamaan setiap helai rambut dicatat 1 pahala dan diampuni 1 dosa. Kata Nabi SAW, semoga Allah merahmati orang yang gundul. Rahimallahul muhallikin. Lalu para sahabat yang tidak mau gundul bilang, bagaimana dengan muqassirin? Orang yang cuma cukur biasa. Kata Nabi SAW, rahimallahu muhallikin. Semoga Allah rahmati orang yang gundul. Rahmat ini dapat karunia yang besar. Sampai 3 kali. Yang keempat baru Nabi SAW mengatakan, semoga Allah merahmati juga orang yang cukur. Maka kalau mau cukur pun dari seluruh penjuru kepala bagi laki-laki. Bagi perempuan boleh mengambil sebagian dari rambutnya. Dan yang terakhir adalah wukuf di Arafah. Kalau tadi yang 5 itu dilakukan pada saat umrah, kalau haji ditambah kewajibannya dengan wukuf di Arafah, tinggal di padang Arafah. Nah kalau haji ini teman-teman sekalian, ada 3 lokasi inti saja. Mina, Arafah, Muzdalifah. Ini 3 intinya. Mina, Arafah, Muzdalifah. Dan haji itu cuma 6 hari. Tanggal 8 sampai tanggal 13. Tanggal 8-nya dikenal dengan hari Tarwiyah. Kita masuk ke Mina, pakai baju ihram. Lalu kemudian kita sholat duhur di waktu duhur 2 rakaat. Sholat asar di waktu asar 2 rakaat. Sholat maghrib di waktu maghrib 3 rakaat. Sholat isya di waktu isya 2 rakaat. Nginap. Kemudian besoknya tanggal 9 ke Arafah. Tinggal. Wukuf itu tinggal di situ. Berzikir, berdoa. Terus sampai terbenam matahari. Duhur asar dijamak. Digabung di qasar. Dipangkas 2 rakaat. Malamnya sholat maghrib isya kita pindah ke lokasi ketiga namanya Muzdalifah. Di tanggal 9 itu. Nah di sini kita nginap sampai besok pagi subuh atau melewati pertengahan malam. Setelah itu hari raya Idul Adha kita kembali ke Mina ya untuk berkurban dan juga jumrah, melontar. Lontar pertama namanya lontar Aqabah, jumrah Aqabah 7 butir batu. Kemudian setelah itu kita cukur rambut pakai baju biasa. Kemudian kita melanjutkan dengan tawaf ifadah. Tawaf wajibnya haji. Nah setelah tawaf ifadah, maka di sini kita sudah halal semuanya. Ya, tidak apa-apa, tidak pakai baju ihram lagi. Suami istri sudah boleh berhubungan biologis tentunya.
selama mereka sudah tawaf ifadah. Setelah itu tinggal di Mina, 11, 12, 13 mereka tinggal di Mina itu sendiri. Ini kurang lebih rangkaian haji yang butuh nanti dibaca lebih lanjut kalau akan melaksanakan. Tapi butuh manasik haji ini. Butuh penjelasan masalah haji ini supaya nanti pada saat kita kerjakan berulang-ulang ditanyakan kepada pembimbingnya, dipelajari, didengarkan ceramah-ceramah yang ada supaya kita benar dalam melaksanakan manasik itu. Yang ketiga harus diperhatikan, dan ini poin terakhir di masalah sebelum haji ya, adalah perhatikan biaya haji dan umrah harus dari sumber yang halal. Kalau riba, manipulasi, korupsi, percuma, menambah dosa saja. Menambah dosa. Ada Ustaz, orang yang mau pinjamkan saya tapi dari uang riba saya untuk haji umrah. Jangan terima, percuma. Dengarkan hadisnya supaya tahu ya. Nabi SAW mengatakan dalam hadis riwayat Muslim nomor 1015, Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Sesungguhnya Allah itu baik, suci, bersih, tidak pernah menerima kecuali yang baik dan suci juga. Kata ulama hadis maksudnya adalah tidak akan menerima yang haram. Kata Ibnu Rajab rahimahullah, bila engkau haji dari sumber yang tidak halal, gak jelas syubhat, apalagi sudah jelas-jelas haram. Ada orang korupsi, manipulasi, lalu dia umrohkan, hajikan keluarganya, orang tuanya, sepupunya, hal haram semua. Ini menambah dosanya. Kata Ibnu Rajab dalam syair yang masyhur, bila engkau haji dari sumber yang tidak halal, maka ketahuilah engkau tidak sedang haji, tapi yang sedang haji hanya rombonganmu saja. Di dalam hadis yang sahih, Nabi SAW bersabda, renungi baik-baik hadis ini. Saya langsung terjemahkan saja. Kata Nabi SAW, jika seseorang pergi dengan nafkah yang baik atau halal untuk haji dan umrah, dan mulai menaruh kakinya dalam perjalanan, mulai dari depan rumah, melangkah mau ke bandara, lalu berseru, labbaik Allahumma labbaik, aku jawab panggilanmu dengan sopan ya Allah. Maka penyeru dari langit, malaikat langsung menjawab sambil mengatakan, telah terjawab panggilanmu, dan kebahagiaan akan senantiasa bersamamu. Bekalmu halal, kendaraanmu halal, dan hajimu mabrur tanpa dosa. Maksudnya hajimu diterima tanpa dosa. Sebaliknya, bila seseorang keluar dengan pendapatan haram dan mulai meletakkan kakinya dalam perjalanannya, lalu dia berseru, labbaik Allahumma labbaik, ya Allah aku jawab panggilanmu dengan santun, maka penyeru dari langit, malaikat berkata, tidak ada jawaban atas seruanmu dan tidak ada kebahagiaan bersamamu. Bekalmu haram, kendaraanmu haram, dan hajimu tidak mabrur. Hadis ini diriwayatkan At-Tabarani. Kita sekarang bahas teman-teman poin kedua. Tadi poin pertama sebelum haji tadi. Ada 3 bahasannya, mengetahui keutamaannya, memahami manasiknya, panduannya yang benar, dan juga sumbernya halal. Sekarang sementara haji. Bagi teman-teman yang sudah tiba di lokasi dan sudah mulai melaksanakan haji ini, maka harus perhatikan poin-poin ini. Yang pertama, ikhlas karena Allah. Allah tidak akan menerima yang tidak ikhlas. Maka jangan sampai sia-siakan waktu dan umurmu, kecuali seluruh amalan yang kau kerjakan ikhlas karena Allah. Nabi SAW bersabda, innallaha la yaqbalu amalan illa ma kana khalisan liwajhi. Hadis sahih riwayat Abu Daud. Allah tidak akan menerima amalan kecuali yang ikhlas karenanya. Ikhlas itu disebutkan dalam definisinya, alla tatluba ala amalika syahidan ghairullah wala mujazian siwahu. Yang diambil dari kitab Madarus Salikin, artinya engkau tidak berharap ada yang mengetahui amalmu kecuali Allah, dan tidak berharap balasan kecuali darinya. Ibnu Qayyim berkata, tidak akan berkumpul ya
dalam hati keikhlasan dengan keinginan dipuji, serta ketamakan apa yang ada di tangan manusia, seperti berkumpulnya antara air dengan api atau biawak dengan ikan. Diambil dari buku Al-Fawaid tulisan beliau Ibnu Qayyim rahimahullah. Jadi kapan ada indikasi mau dipuji oleh orang, berarti sudah tidak ikhlas. Kalau kita ikuti itu ya, tapi kalau kita tidak ikuti insya Allah tidak masalah. Jadi ini yang pertama, ikhlaskan niat. Ya. Orang ikhlas itu tidak pernah mau pamer, tidak pernah mau dipuji. Ya. Dia selalu menjaga itu karena Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, yang harus diperhatikan sementara haji, jaga sikap dan perilakumu dari apa yang Allah haramkan. Semua yang haram jangan disentuh. Apapun sifatnya. Baik dari perkataan, perbuatan, ya, semua itu. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah surah nomor 2 ayat 197 tentang haji ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-hajju ashhurum ma'lumat. Faman farada fihinna al-hajja fala rafatha wala fusuka wala jidala fil hajj. Wa ma tafalu min khairin ya'lamhu Allah. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Musim haji adalah beberapa bulan yang dimaklumi. Syawal, Dzulqa'dah, Zulhijjah. Barang siapa menetapkan niatnya dalam bulan itu akan mengerjakan haji, maka tidak boleh ada rafath. Rafath adalah semua perkara dan ucapan yang tidak berguna. Maksud dalamnya adalah bersenggama, ya, atau bercumbuan atau membicarakannya. Bila berihram termasuk dilarang dengan pasangan halal. Suami istri pun kalau lagi ihram tidak boleh bicara masalah biologis itu. Apalagi kalau sampai berhubungan biologis maka bisa batal hajinya. Kata Allah, siapa yang lagi haji jangan ada rafath. Kalau sama istri atau suami aja nggak boleh, apalagi orang lain. Ya. Jangan berbuat fasik. Dan fasik adalah masuk dalamnya semua perbuatan buruk, perbuatan kejahatan. Dan jangan berbantah-bantahan dalam masa mengerjakan haji itu. Dan berbantah-bantahan maksudnya adalah berlebih-lebihan. Niscaya Allah, dikatakan oleh Allah, saya ulangi, musim haji adalah beberapa bulan yang dimaklumi. Barang siapa yang menetapkan niatnya dalam bulan itu akan mengerjakan haji, maka tidak boleh rafath, tidak boleh fasuk, tidak boleh berbantah-bantahan di dalam masa mengerjakan haji. Dan apa yang kamu kerjakan berupa kebaikan, niscaya Allah mengetahuinya. Dan berbekallah kalian supaya bisa diterima hajimu. Dan ketahuilah semuanya sebaik-baik bekal adalah takwa atau patuh kepada Allah. Dan hanya bertakwalah kepadaku hai orang-orang yang berakal. Nabi SAW bersabda, barang siapa yang haji sementara ia tidak rafath, mengucapkan kalimat syahwat yang bukan pada pasangan halal, tidak fusuk, berbuat kejahatan, maka ia akan kembali dari haji seakan baru dilahirkan oleh ibunya. Yang ketiga, hindari semua larangan haji dan umrah. Kalau tadi hindari yang haram, sekarang hindari larangan-larangan haji dan larangan umrah. Seperti misalnya tidak bolehnya jima atau berhubungan biologis sementara masih berihram. Ya, kalau lagi ihram belum selesai umrah atau belum selesai tawaf ifadah di haji, maka nggak boleh berhubungan biologis. Boleh satu kamar suami istri, tapi tidak boleh berhubungan biologis, ya. Karena ini langsung membatalkan, dan jumhur ulama sepakat mengatakan siapa yang lagi ihram dan belum selesai umrah atau hajinya, maka dipastikan batal dan dia kena dam. Apalagi kalau haji, ya, kena sembelian hewan. Dia sembeli di sini hewan dan dia wajib mengulangi hajinya tahun depan. Kemudian termasuk yang harus diperhatikan adalah murtad dari agama, karena ini otomatis membatalkan haji dan umrah. Kemudian bagi laki-laki tidak boleh menutup kepala, ada larangannya. Jadi menutup kepala yang langsung melekat di kepala, baik kopiah ataupun kain ihramnya yang langsung dipasang. Tetapi kalau dia pakai payung jauh dari kepala tidak masalah. Kalau panas misalnya. Kalau perempuan tentu dia pakai utuh jilbab. Ini bicara laki-laki, menutup kepala tidak boleh. Tidak boleh juga memakai pakaian berjahit bagi laki-laki,
Kecuali teman-teman punya uzur syar'i, misal punya penyakit tertentu yang harus dibalut misalnya, atau diikat, diperban, segala macam itu lain. Dan yang dilarang adalah pakaian yang di badan ya. Kalau tas yang dipakai ransel, walaupun ada jahitannya gak ada masalah. Yang dilarang adalah pakaiannya. Dan bagi laki-laki yang melakukan itu, tutup kepala atau memakai pakaian berjahit, maka dia kena dam, dia harus sembelih kambing. Ya. Itu juga tidak boleh memotong kuku, memakai wangi-wangian setelah niat dan berihram. Kalau sebelumnya pas mau mandi ihram boleh, tapi kalau sementara berjalan tidak boleh. Sunnah sebelum ihram tadi potong kuku, tapi kalau sudah niat dan ihram, sudah niat haji atau umrah dan ihram tidak boleh lagi potong kuku. Kalau disengaja maka kena dam, sembelih hewan juga. Begitu juga bagi orang haji dan umrah tidak boleh berburu hewan darat. Ini tentu tidak terjadi sekarang ya. Tapi ada dalam Al-Quran Allah mengingatkan masalah itu. Tentang tidak bolehnya berburu hewan ya, hewan darat. Dan kalau misalnya orang berburu, misal zaman dulu orang selalu bawa panah, kemudian mereka berburu untuk bekal makanan. Nah kalau dia sampai berburu ada 3 jenis hewan yang menjadi pengganti daripada buruannya itu. Yaitu unta, sapi, dan kambing. Kalau misal ada orang berburu rusa, rusa badannya lebih dekat dengan kambing, maka bendahnya adalah dia sembelih kambing. Kalau dia sembelih yang lebih besar dari itu, kayak misalnya kuda misalnya, dia berburu kuda, kuda liar atau kuda zebra, maka dia harus menyembelih sapi sebagai hukumannya dan damnya. Kalau dia menyembelih lebih besar daripada itu, kayak misalnya jerapah, jerapah kan tidak bertaring. Tapi kalau misalnya orang berburu, maka dia harus menyembelih unta. 3 jenis hewan ternak ini sebagai tembusan dari perbuatan dia. Jadi yang ketiga adalah jauhi larangan-larangan ihram itu sendiri. Sementara haji dan umrah ya. Yang keempat, sibukkan dirimu dengan ketaatan. Kita harus sadar perjalanan haji dan umrah adalah perjalanan ibadah karena Allah. Ya, maka setiap pelaksananya harus memaksimalkan waktu dalam ketaatan dan terus sibuk dengan hal tersebut. Karena pada hakikatnya si pelaksana sudah niat meluangkan waktunya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seluruh amal soleh kerjakan. Dari hal kecil yang sunnah sampai yang wajib. Termasuk teman-teman ini yang kita sangat anjurkan ya. Kalau saya kemarin untuk bimbing, alhamdulillah kita pandu jemaah untuk itu. Tapi banyak teman-teman kita yang tidak terpandu untuk itu. Ya, seperti misalnya sangat dianjurkan jemaah haji memberi makan orang lain. Memberi makan orang lain. Nah di Saudi itu ada yayasan-yayasan resmi yang menerima itu. Kita bisa memberikan sumbangan kita, bilang saya mau sebarkan air sementara haji atau sementara sebarkan makanan, maka kita bisa bayar. Kalau nggak salah minimal 1 rial sedekahnya. Maka itu nanti masuk dalam hadis Nabi SAW. Dalam hadis sahih riwayat Al-Baihaqi di jilid 2 halaman 413 dan juga Al-Hakim menyebutkan dalam atau disahihkan oleh Al-Hakim dalam Mustadraknya, Albani juga mensahihkan hadis itu di jilid 3 halaman 262 nomor 1264. Waktu Nabi SAW ditanya apa itu haji mabrur, setelah orang bilang hajinya mabrur, mabrur, apa itu haji mabrur? Kata Nabi SAW, memberi makan, sebarkan makanan, kasih jemaah haji makanan, bagi-bagi, ya, dan bertutur kata yang santun. Subhanallah, saya kemarin sempat membahasakan kepada beberapa jemaah, haji ini masa training yang luar biasa. Kita udah panas, keluarin biaya, kumpul di kemah gitu kan. Kita kan tinggal di kemah selama itu, tanggal di Mina, di Arafah, di Muzdalifah gitu kan. Sampai Muzdalifah umumnya orang di jalan biasanya atau di bus gitu. Tapi 2 ini tempat Arafah dan Mina, orang tinggal di kemah. Nah, kita bertemu dengan orang segala macam sifat dan akhlak yang berbeda-beda. Tapi kita disuruh malah bertutur kata yang santun. Ya, makna santunnya adalah tidak bertengkar, tidak ribut, nasihati dengan baik, senyum dengan orang. Dan juga menyebarkan makanan. Itu justru membawa kepada haji yang mabrur. Di sini memberikan makan, jadi jangan kaget teman-teman kalau lagi haji atau
Pertama ya, kalau umroh kebanyakan orang dekat Masjid Haram saja. Tapi kalau haji ini di lokasi Mina, Arafah, Musdalifah tadi 3 titik yang saya bilang, jangan heran kalau lihat kontainer-kontainer besar selalu buka pintu bagi. Sabilillah, sabilillah. Mereka bagi-bagiin susu, bagiin air putih, bagiin makanan, bagi-bagi cuma-cuma. Ya. Dulu waktu beberapa tahun lalu waktu saya masih mahasiswa di sana, kami masih bisa bayar langsung ke kontainer. Jadi misalnya saya mau beli 10.000 dus susu misalnya, 1 real satu. Yaudah ini 10.000 real uangnya misalnya kita kasih. Itu masih bisa, kalau sekarang udah nggak bisa. Rupanya semua kontainer itu sudah diblok oleh orang-orang. Jadi biar kita bawa duit, nggak bisa, ini sudah punya orang semua. Kalau kamu mau ambil saja. Disuruh kita ambil, silang ambil gitu. Makanya kemarin kita arahkan kepada yayasan-yayasan resmi di Saudi yang ada untuk bisa membagikan itu. Dan teman-teman yang pergi haji tidak asing. Kalau kita lagi jalan dari hotel menuju ke Masjid Haram, ada saja mobil-mobil banyak bagi-bagiin air dingin. Lagi lagi panas-panasnya cuaca di siang hari, waktu sholat duhur, waktu sholat asar itu mereka bagi-bagi air es gitu. Seperti itulah kurang lebih. Karena orang melakukan itu ya, atau mencari pahala ini, haji mabrur. Juga masuk dalam jaga lisan adalah hati-hati, tidak boleh gibah, nggak boleh bohong, nggak boleh mengucapkan kalimat-kalimat syahwat, fitnah, ya, dan segala macam berhubungan dengan masalah ini, dan harusnya saling nasihat menasihati. Riwayat lain juga, Nabi SAW pernah ditanya, apa itu haji mabrur? Maka beliau mengatakan, memberi makan, kasih makan orang. Saya bahkan lihat dengan mata kepala kemarin, di Muzdalifah, ada mobil lewat, itu baginya bukan bagi satu porsi makanan, satu dus apel. Apel satu dus itu mungkin isinya bisa 10 kilo. Per satu dus itu dikasih ke orang gitu. Jadi orang-orang pada berebut ambil, dia bawa ke kelompoknya sana gitu. Itu saking besarnya mereka mau cari pahala gitu. Dan juga menyebarkan salam. Dan menyebarkan salam ini kepada orang yang kita kenal dan tidak kita kenal. Ketemu orang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum. Itu kita selalu sebarkan begitu. Artinya saling mendoakan sesama muslim maksudnya. Dalam riwayat yang lain juga, seorang sahabat bertanya, wahai Rasulullah, amalan apa yang sangat baik dalam Islam? Beliau mengatakan, engkau memberi makan kepada orang-orang dan engkau menyebarkan salam kepada orang yang kau kenal dan kau tidak kenal. Kita tutup teman-teman sekalian dengan sesudah haji. Jadi tadi sementara haji, ya kita mengikhlaskan niat, dan kita jauhi semua yang haram, kita juga jauhi larangan-larangan, dan kita sibukkan diri dengan ibadah, ya. Baca Al-Quran, ya. Kalau bisa sedikit sekali memegang handphone penting ya. Kalau darurat iya, tapi kalau enggak maka kita maksimalkan. Baca Al-Quran, ya. Hadir sibuk di Masjidil Haram, jadi selalu sibuk dengan ibadah itu, berdoa. Sesudah haji, kalau yang ditulisan saya, yang saya tulis ini tentunya, saya mau ulangi lagi poin masalah ikhlas. Jaga keikhlasan teman-teman yang sudah haji dan umrah. Termasuk ikhlas adalah menjaga lisan. Tidak menyebut-nyebut. Kalau sudah haji, saya sudah haji. Misal. Kamu sudah umrah berapa kali? Saya sudah 7 kali. Gak ada yang nanya, gak ada yang apa, tapi cerita. Sebagian ulama mengatakan ada pembatas antara ikhlas dengan tidak ikhlas itu. Kalau orang ikhlas, dia tidak akan cerita kecuali ditanya. Kalau ditanya, Bapak sudah haji, Ibu sudah haji, kita nggak mungkin diam. Iya, Alhamdulillah sudah. Misal, kalau ditanya, tapi kalau tidak ditanya, maka dia nggak cerita. Itu namanya ikhlas. Tapi kalau ada orang tidak ditanya pun dia cerita, maka ini sudah jelas-jelas riya. Sengaja ingin pujian orang. Ingat, pujian orang hanya sepanjang lidahnya. Oh, kamu sudah haji, hebat ya. Kamu sudah umrah. Gak ada gunanya. Gitu kan. Makanya harus hati-hati. Jaga keikhlasan teman-teman sekalian. Karena syaitan, kata para ulama, terus saja membawa panah-panah apinya. Dan berusaha menancapkan di badan orang-orang yang sudah ikhlas dalam ibadahnya. Supaya walaupun ibadahnya sudah lewat, misalnya sudah 10 tahun lalu antum haji ikhlas, dia masih bisa korek pahala itu supaya terhapus sekarang. Dengan menancapkan panah-panah api itu.
Makanya kata Nabi SAW dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, Inna Allah yuhibbut taqiyul ganiyul khafi. Allah suka sekali hamba yang suka bertakwa, patuh sama Allah, orang yang kaya, suka berinfak, dan orang yang suka menyembunyikan amalnya. Ya, kecuali sekali lagi kita ditanya berbeda. Karena dalam Islam tidak boleh orang berbohong, gitu kan? Sampai para ulama mengatakan kalau seandainya kau lapar, ada yang tanya kamu lapar, lalu dia bilang tidak, dia telah berbohong. Gak boleh. Iya, memang saya lapar. Kamu sudah makan, saya belum makan. Karena ditanya, beda. Gitu kan? Maka itu berhubungan dengan masalah menjaga keikhlasan. Nabi SAW juga bersabda, Allah sangat menyukai hamba yang bertakwa, kaya dan suka menyembunyikan amal. Makna menyembunyikan amal adalah dia tidak menceritakannya pada orang lain. Yang kedua, setelah ikhlas dari haji, maka sibukkan diri dengan amal saleh. Apa yang Bapak Ibu sudah kerjakan selama haji, sholat di masjid, ya, ibadah, kecuali Anda punya uzur, sakit, segala macam, ketiduran. Tapi kalau enggak, maka apa yang sudah dikerjakan sana sayang sekali, di training semasa haji, semasa umrah, lalu kemudian pulang tidak diamalkan gitu ya. Mestinya menjadi orang yang berubah. Orang yang berubah. Menjadi orang yang lebih baik, lebih giat dalam beribadah. Karena memang tujuan haji dan umrah itu adalah perbuatan itu. Ya. Bagaimana sibukkan diri dengan ibadah. Saya pernah sampaikan, tapi saya ulangi lagi. Beberapa jemaah saya sempat berkata, Ustaz, kenapa kita kalau di Saudi ini rasanya enak sekali, dekat dengan Allah. Bahkan kalau mati besok kayaknya mau masuk surga nih. Gitu. Karena azan ke masjid, ibadah. Saya bilang ya karena Bapak Ibu di sini buat program ibadah itu. Kalau di Indonesia katanya sudah berubah. Karena di Indonesia Anda tinggalkan sholat. Gitu kan? Ada banyak orang pergi haji atau pergi umrah pakai jilbab. Pulang di bandara sudah buka jilbab. Jadi seakan-akan jilbab cuma untuk di sana. Gitu kan? Atau sholat cuma di sana. Saya bahkan disampaikan oleh beberapa jemaah itu hari. Ustaz, itu si fulan nggak sholat. Dia sholat sementara di Saudi pun kadang-kadang nggak sholat. Pulang lebih nggak sholat lagi. Terus apa gunanya pergi? Untuk dipuji sama orang kantornya. Atau teman-temannya atau kerabatnya, oh sudah haji, sudah umrah, apa manfaatnya? Gitu kan? Apa manfaatnya? Kemudian yang ketiga juga menjauhi segala macam maksiat setelah pulang dari haji dan umrah ini. Ya. Karena tentu dia sudah dibersihkan dari dosa-dosa, semestinya dia menjauhi itu ya. Hasan Basri berkata, waktu ditanya tentang apa tanda-tandanya orang yang pulang haji itu mabrur. Ini perkataan salafus saleh. Hasan Basri seorang ulama tabi'in. Beliau mengatakan pulang dari haji dalam keadaan zuhud terhadap dunia dan mencintai akhirat. Kapan dia pulang haji, dia makin hati-hati di dunia ini, kemudian dia makin rindu dengan akhirat, sibuk dengan ibadah, itu tanda berarti hajinya mabrur. Karena berarti berefek haji itu, ya. Dan dalam kesempatan lain Hasan Basri mengatakan haji mabrur dengan meninggalkan perbuatan-perbuatan buruk yang dikerjakan sebelum haji. Diambil dari buku Lataif Ma'arif jilid 1 halaman 67 tentunya. Yang dimaksud juga dari kalimat Hasan Basri adalah kata sebagian ulama berubah menjadi orang yang jauh lebih saleh dan patuh kepada Allah. Hal yang serupa juga disampaikan oleh Ibnu Hajar Al-Haythami rahimahullah. Beliau berkata, tanda diterimanya haji ialah meninggalkan maksiat yang dahulu dilakukan, mengganti teman-teman yang buruk dengan teman-teman yang baik, serta mengganti majlis kelalaian dengan majlis zikir dan kesadaran. Ya. Kalau ada orang pulang haji berubah, berarti sudah tanda-tanda haji yang mabrur. Seperti itulah. Ya. Ibnu Rajab juga berkata, haji mabrur adalah berkumpul di dalamnya amal-amalan kebaikan. Maksudnya setelah dia pulang haji, dia sibuk lebih baik dan lebih soleh daripada sebelumnya. Yang terakhir teman-teman sebagai penutup adalah yang keempat, mengulangi atau sering mengulangi haji dan umrah itu. Ini setelah haji. Jangan bilang, saya kan sudah pernah haji dulu. Itu dulu. Sudah dicatat. Ya. Apa kata Nabi SAW tentang sholat malam? Janganlah kalian berkata, dulu saya pernah sholat malam. Itu dulu. Dulu saya waktu masih SMA, saya suka sholat malam. Dulu. Sekarang, gitu kan? Dulu saya suka baca Al-Quran. Itu dulu. Setiap hari kan kita punya lembaran buku amal.
Ada juga orang yang lebih unik, dia bangga dengan amal-amal orang lain. Oh, ayah saya itu 5 kali haji. Ayahmu? Kamu? Bagaimana? Ibuku tuh setiap pagi baca Quran. Ibumu? Kamu? Gimana? Orang lain dibanggakan. Dia sendiri mana amalnya gitu kan. Makanya pepatah bahasa Arab mengatakan, laisal fata man yaqulu kana abi kada wa kada. Bukan anak muda yang cerdas dan beriman yang mengatakan dulu ayahku begini dan begitu. Itu ayahmu dulu. Walakin al-fata man yaqulu ha anadha. Tapi anak muda yang benar yang cerdas yang mengatakan ini loh saya. Antara dia sama Allah SWT. Dia tunjukkan amalnya. Dia yang beramal, gitu kan? Dia yang berbuat. Jangan sampai membanggakan amal orang lain. Tapi yang penting teman-teman sekalian, ibadah ini memang harus diulang-ulangi. Karena ada sebuah statement yang saya dengar, untuk apa ulang-ulangi haji? Tuh Rasulullah SAW haji cuma sekali. Ini salah faham teman-teman sekalian. Kenapa? Karena Nabi SAW bukan mau haji sekali saja. Kebetulan beliau kerjakan, itu di tahun itu yang memang setelah haji ajalnya datang. Maka ada sabda beliau mengatakan, kalau saya masih hidup tahun depan, saya akan menggabungkan antara umrah sama haji. Maksudnya tamattu, gitu kan? Jadi haji itu adalah umrah baru haji gitu. Tapi Nabi SAW tahu beliau akan meninggal dunia pada saat itu. Maka bukan berarti Nabi SAW haji sekali, berarti cuma sekali saja. Tapi yang wajib sekali seumur hidup iya. Cuma diulang-ulang kan. Nabi bilang tadi, tabi'u bainal haji wal umrah. Ikut sertakan terus. Ya, kerjakan secara berkesinambungan haji dan umrah itu. Karena keduanya akan menghilangkan kemiskinan dan dosa sebagaimana tadi pembakaran atau api membakar sisa kotoran yang ada di emas, ya, di perak dan besi, gitu kan. Maka ini harusnya dikerjakan dan ini berarti program juga. Insya Allah kalau kita kerjakan seperti dikatakan oleh sebagian ulama salaf, rahimahumullah, mereka berkata, saya selalu membaca. Di antaranya yang mengatakan, semua saya lupa namanya orang ini. Salah satu tokoh tabiin berkata, saya selalu membaca sebelum meninggalkan Mekah, ya, atau meninggalkan tanah suci, saya mengatakan, ya Allah jangan engkau jadikan ini adalah hari terakhirku di kota mulia ini. Dia bilang setiap tahun saya haji, gara-gara kalimat itu, sampai saya haji 70 kali atau 75 kali, 75 tahun dia haji. Dia bilang sampai saya malu sama Allah karena tiap tahun haji terus. Dia bilang tahun terakhir itu, kata anaknya menceritakan setelah itu ayahku mengatakan, saya sudah malu sama Allah, saya tidak ucapkan doa itu. Pada tahun itu ayah saya meninggal dunia. Kuasa Allah SWT. Maka minta kepada Allah untuk bisa mengulang-ulanginya. Ya, jadi jangan menutup diri mengatakan saya sudah pernah haji umrah cukuplah. Enggak, ulangi lagi. Juga sebagai wasiat saya, teman-teman sekalian yang Allah karunia anak-anak, maka bawa anak-anak untuk pergi ke sana, gitu kan? Pernah ada waktu Nabi SAW keluar dari, walaupun belum balik anak itu ya, walaupun masih kecil. Pernah waktu Nabi SAW pergi ke haji di tahun 10 Hijriah itu, beliau pas mau masuk Mekah, ada satu suku Arab juga pas mau masuk ke Mekah. Tapi mereka belum tahu Nabi SAW. Karena mereka belum pernah lihat wajahnya langsung. Maka Nabi SAW menanyakan, siapa kalian? Mereka sebut, kami dari suku ini. Terus mereka tanya, siapa anda? Kata Nabi SAW, saya adalah Rasulullah. Tiba-tiba ada seorang ibu angkat anaknya masih kecil, belum balik, masih 3-4 tahun. Karena dia tidak bisa tinggalkan, dia bawa. Ya Rasulullah, apakah ini dapat haji juga? Ada haji buat dia? Kata Nabi SAW, iya, silakan kalau kamu mau bawa. Dan pahalanya untukmu. Pahalanya untukmu. Hanya saja ulama menekankan kalau ada yang dihajikan waktu masih kecil sebelum balik, belum menggugurkan kewajiban dia pada saat dia sudah balik nanti. Tetapi itu boleh dilakukan oleh orang tua. Dan saya lihat ini efeknya besar sekali teman-teman sekalian. Subhanallah, rata-rata jemaah yang membawa anaknya pada saat haji, pada saat umrah, itu efeknya besar secara spiritual. Karena anak-anak itu terdidik dengan baik, gitu kan? Terdidik dengan baik. Mereka di sana hiburannya tidak ada kecuali Masjidil Haram, ya, melihat orang lagi ibadah. Pertanyaan pun yang muncul karena dilihat depan matanya itu semua, ini apa ayah? Ini apa ibu? Kenapa orang buat begini? Kenapa orang buat begini? Jadi dia jadi faham tentang masalah agama. Dan ini sangat besar manfaatnya. Juga uang yang kita keluarkan insya Allah berbentuk sedekah yang Allah akan gantikan sebagaimana sudah
kita jelaskan tadi. Allahu a'lam. Ini bahasan kita insya Allah. Semoga Allah SWT mencatatkan kita semua untuk pergi ke Baitullah dan mengerjakan ibadah haji, baik yang sudah mengerjakan ataupun yang belum mengerjakannya. Dan insya Allah Allah akan mengulang-ulangi kesempatan emas itu untuk kita sampai menjelang ajal datang nanti. Baik, begitu saja teman-teman sekalian, karena sudah menjelang jam 9 malam. Semoga apa yang kita bahas hari ini bermanfaat buat kita semua. Dan Allah jadikan sebagai tambahan amal kita pada hari kiamat. Semoga seluruh amal tidak terkecuali yang pernah kita kerjakan, yang sedang kita kerjakan, yang akan kita kerjakan sampai menjelang ajal nanti diterima dengan pahala yang sempurna. Semoga yang belum melakukan haji dimudahkan untuk melakukan ibadah haji. Baik itu dimudahkan dari sisi kesehatan, kemudahan waktu, rezeki yang luas. Dan juga bagi yang sudah mengerjakan ibadah haji, maka Allah mudahkan untuk bisa mengulang-ulanginya. Sampai menjelang insya Allah ajal datang, semuanya dengan pahala yang sempurna. Dan semoga seluruh dosa yang pernah kita kerjakan tidak terkecuali besar ataupun kecil, samar ataupun nyata, sengaja tidak sengaja, semua diganti oleh Allah dengan kemakmurannya menjadi pahala. Dan selalu kita doakan negeri kita Indonesia menjadi negara yang aman, tentram, damai, seluruh umat Islam di bawah naungan ukhuwah Islamiyah dan amalan ibadah. Semoga saja mereka kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Dan semoga Allah mengamankan Papua dari fitnah yang sedang terjadi, mengangkat permasalahan di tengah-tengah mereka, dan mengembalikan kepada negara Indonesia dan ketentraman, tidak ada kemerdekaan yang memang akhirnya memecahkan persatuan Indonesia ini. Dan semoga saja seluruh wilayah yang lain juga akan mengatakan hal yang sama, bersatu di bawah Republik Indonesia, di bawah naungan pemerintah yang resmi. Dan juga insya Allah kita semua berdoa kepada Allah SWT agar utang negara ini dilunasi oleh Allah SWT, diberikan pemimpin yang baik, yang adil, yang selalu mendapatkan petunjuk dari Allah SWT, didampingi oleh para menteri-menteri juga yang juga menjalankan tanggung jawabnya, sehingga kita semua mendapatkan hak kita sebagai masyarakat. Dan semoga juga Allah menjadikan Indonesia sebagai contoh bagi negara-negara yang lain. Jadi kita doakan saudara kita di Palestina, di Syria, di Yaman, di Irak, di Myanmar, di Ahsa, dan di hari-hari sekarang di Kashmir yang sedang tersiksa, tertindas, terzalimi. Semoga Allah ikhlaskan niat mereka, terima para syuhada mereka, mulakan Islam di tangan mereka dan tangan kita semua. Dan semoga Allah ikut sertakan kita bersama mereka di pahala, baik dengan doa, dengan harta, juga dengan jiwa kita. Dan semoga Allah menyatukan kita semua di surga Firdausnya tanpa hisab. Mana disatukan dalam majlis ilmu yang mulia ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya azza wa jalla, sallallahu nabiyana Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.